من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin. Dialah zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Dialah zat yang telah mengutus para nabi dan rasul. Dialah zat yang telah memerintahkan kita dengan syariatnya agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia wal ukhra. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di hari yang mulia ini kaum muslimin berbahagia. Di hari yang mulia ini kaum muslimin mencapai kemenangan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Namun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita berharap asar dan pengaruh dari Ramadan itu ada pada diri kita, kebahagiaan dan kecintaan kepada agama yang mulia ini. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika fitr, kebahagiaan ketika selesai beribadah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita ingat di hari yang mulia ini. Sungguh ma'asyiral muslimin, Ramadan telah berlalu, namun hadis ini selalu kita ingat bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu tidak akan dicapai kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Dengan siam, dengan ibadah, dengan salat, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab kebahagiaan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mentauhidkan Allah. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Id adalah hari kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitr adalah hari kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di hari yang mulia ini, marilah kita berbahagia. Dan marilah kita tebarkan kebahagiaan itu di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menampakkan kebahagiaan di hari Idul Fitr. Di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyambut Idul Fitr dengan berpenampilan yang baik. Beliau mandi sebelum berangkat ke musalla. Kemudian beliau memakai pakaian yang paling baik yang beliau dapatkan, dan beliau memakai wangi-wangian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum muslimin seluruhnya juga untuk memuliakannya dengan hal itu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam menuju musalla dengan bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Sungguh ma'asyiral muslimin, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang agung. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal ukhra. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejak keluar dari rumah beliau menuju tempat salat. Beliau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan segala nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, maka wajib untuk kita bersyukur pada Allah dan kita mengucapkan walillahil hamd. Dan dalam kalimat-kalimat ini Nabi alaihi salatu wasallam juga mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah ma'asyiral muslimin adalah kalimat yang didakwahkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwahkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini di antara kalimat yang dikumandangkan di hari yang agung ini, mengingatkan kepada kita semuanya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal ukhra. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau dakwahkan adalah kalimat ini. Beliau mengucapkan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Iya, Nabi tidak membatasi kebahagiaan apa. Artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan, sungguh sebab kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kebahagiaan jiwa, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tidak lama ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Hari, pekan, bulan dan tahun terus berlalu. Dan ada saatnya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di hari yang mulia ini, di hari yang bahagia ini, kita diingatkan bahwasanya bekal yang sesungguhnya adalah dengan kita membawa kalimat la ilaha illallah, dengan kita mengagungkan Allah, dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan kehidupan dunianya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda Yahudi yang dia biasa berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat mencari pemuda ini, kenapa tidak kelihatan? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mendapatkan berita bahwasanya sang pemuda ini sakit parah di rumahnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjenguknya untuk berdakwah kepada pemuda ini. Barangkali itu adalah sisa hidupnya. Didatangi sang pemuda, Nabi alaihi salatu wasallam duduk di sampingnya, kemudian mengucapkan ajakan kepada pemuda ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir-akhir hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sang pemuda pun mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betapa bahagianya Nabi alaihi salatu wassalam, betapa gembiranya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau keluar dari rumah sang pemuda dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun dunia ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah faniyah,
tidak kekal ma'asyiral muslimin. Seberapapun harta yang kita miliki, seberapapun tanah yang kita miliki, seberapapun bangunan yang kita bangun, itu semuanya akan kita tinggalkan. Bangunan yang sesungguhnya menjadikan seorang bahagia adalah bangunan yang Allah berikan kepadanya di jannah Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dengan kalimat la ilaha illallah, mereka telah mencapai kemuliaan dan mereka telah mencapai kebahagiaan. Sebuah hadis, mari kita renungkan ma'asyiral muslimin, dan mari kita ingat. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat, yang maknanya, sungguh aku melihat di sorga sebuah istana dari emas yang sangat megah. Maka aku pun bertanya kepada malaikat ketika itu, milik siapakah istana ini? Maka dijawab oleh malaikat itu, ini milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ini milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, aku Muhammad, siapakah umat itu? Maka kemudian malaikat menjawab, seorang dari Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapakah seorang dari Quraisy itu? Sampai akhirnya malaikat tadi mengatakan, istana ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, sungguh aku hampir saja masuk ke dalam istana itu, namun aku ingat ini adalah punya Umar bin Khattab, dan saya khawatir dan saya ingat kecemburuan Umar bin Khattab, maka saya pun tidak masuk ke dalamnya. Begitu mendengar hadis ini, Umar bin Khattab menangis, meneteskan air mata, kemudian berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk? Kenapa engkau tidak masuk, wahai Rasulullah? Bagaimana mungkin saya cemburu kepadamu, wahai Rasulullah? Ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam, dulu membenci Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kalimat la ilaha illallah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Semua ma'asyiral muslimin tidak akan bahagia kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semuanya. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa setelah membangun Ka'bah bersama dengan Ismail sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan di antara yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, di hari yang mulia ini kita saling berdoa, kita mendoakan ketika berjumpa, taqabbalallahu minna wa minkum, sebuah doa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya al-qabul, diterimanya amalan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, mengingatkan tentang tujuan hidup kita semuanya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dalam firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, barakah, rahmat kepada kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan untuk kita semuanya, kaum muslimin, muslimat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.